Luar biasa. Ya, sehat-sehat selalu anak-anak ya. Dari pemaparan yang video tutorial yang telah kalian tonton dan soal yang kalian kerjakan secara mandiri, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mengalami kendala? Ada yang mengalami kendala, anakku? Ada yang sudah selesai sampai soal nomor 5? Sudah ada? Sudah ada yang sudah ya? Oke, kalau belum nanti kita lanjutkan. Yang sudah Bapak ucapkan selamat. Ternyata targetnya waktunya telah terpenuhi. Ya, sebenarnya 90 menit itu harusnya sudah bisa menyelesaikan 5 soal untuk mengoperasikan paket program pengolah angka. Ada yang kendala secara teknis, artinya Pak, saya menggunakan rumus yang sama dengan video tutorialnya, kok hasilnya tidak sama, malah keluar informasi error ya, apa kendalanya seperti itu. Terus ada yang tampilannya berbeda. Bagaimana kalau tampilannya berbeda? Kita lihat. Selamat sore Pak Irwan, selamat bergabung. Oke, oke siap Pak. Oke anak-anakku, seandainya berbagai masalah yang timbul tadi seperti rumusnya sudah diketik sama, tetapi hasilnya berbeda, ada berbagai kemungkinan yang terjadi. Salah satunya separator yang digunakan dalam mengentri rumusnya. Apa itu separator? Tanda pemisah di rumus. Nah, nanti saya Bapak perlihatkan seperti apa separator yang ada di Microsoft Excel seperti itu. Terus kok tampilannya tidak sama format counting sama akurensinya. Bisa jadi setting Windows-nya belum diatur regional settingnya. Itu salah satu biasa yang muncul kendala yang muncul dalam praktek menggunakan spreadsheet. Oke, selanjutnya Bapak jelaskan apa itu separatornya atau yang ada kendala. Oke, Bapak izin share. Bapak menyesuaikan sheet Bapak dulu biar Bapak bisa bekerja. Oke, kelihatan anak semua ya. Oke. Di soal pertama itu yang dibahas adalah fungsi absolut dan semi absolut seperti di video tutorial yang kalian tonton. Absolut itu mengunci sel, sementara semi absolut itu mengunci kolom atau barisnya saja. Jadi ada sel, ada baris. Ya, ada sel, berarti sel itu pertemuan antara baris dan kolom. Sementara ada kolom sendiri. Kolom itu berarti yang berupa huruf. Ya. Kalau baris berarti berupa angka, seperti itu.
Nah, di sini berarti posisinya yang kita kunci adalah kalau di B ini berarti barisnya yang kita kunci. Berarti baris ke-5-nya yang kita kunci. Sementara untuk yang di kolom A yang kita kunci adalah kolomnya. Ya, supaya tidak terjadi kalau di copy tidak bergeser. Terus yang separator yang seperti apa yang namanya separator? Nanti kita tunjukkan. Ini sama dengan, ini kan rumus matematika, nanti separatornya berbeda kalau menggunakan rumus yang lain. Nah, ini berarti fungsi ini kan secara logika harga satuan dikalikan jumlah barang yang dijual. Berarti kalikan jumlah barang yang dijual. Oke, kalau model seperti ini nggak dikunci, nggak dikasih absolut, ya mau di-copy kemana akan hasilnya berbeda. Nah, tidak sesuai dengan tabel rumusnya. Terus bagaimana cara menguncinya tadi? Seperti tadi saya sebutkan, ini untuk harga yang kita kunci, ya. Berarti yang kita kunci baris ke-5, berarti di depan huruf 5. Di depan nomor 5, bilangan 5 ini kita kasih tanda dolar. Ini berarti yang kita kunci berarti baris ke-5. Sementara yang jumlah barang yang kita kunci adalah kolomnya. Berarti huruf A-nya yang kita kunci. Di depan huruf A kita kasih tanda dolar. Nah, sudah kekunci. Kalau sudah kekunci begini, bagaimana? Ya tinggal tarik kanan untuk ngopi. Tarik ke bawah untuk mengopi. Ya, selesai. Ya, ini soal 1. Ada yang menanyakan? Sudah bisa semua ya soal 1 ya? Oke. Siap. Soal kedua yang tadi pakai separator tadi. Soal kedua menggunakan fungsi apa soal kedua? Fungsi logika. Nah, logika adalah prasyarat. Dalam fungsi program pengolah angka ada logika, berarti ada syarat, ada jawaban. Ada kriteria, ada jawabannya. Kriteria itu syaratnya. Kriteria seperti apa? Di sini kriteria untuk mengisi gaji pokok berdasarkan golongan. Golongannya ada di kolom mana? Golongan ada di kolom D. Saya yakin sudah pasti bisa semua. Tinggal kalau syaratnya, jika golongan A, maka gaji pokoknya 20 juta, golongan B gaji pokoknya 15 juta, dan golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Nah, kita menggunakan fungsi logika, berarti fungsi if. Nah, kita ketik if, buka kurung. Ini yang namanya sintak. Ya, rumusan sudah keluar sintaknya. Kamu harus mengapa sudah keluar sintaknya di sini. Ini ada logika tes, ya. Sintaknya ini logika tes, terus value-nya jawabannya. Ya, oke. Logika tesnya apa? Jika apa? Gulungan ada di sel D5. Kriteria apa? Jika sama dengan A, maka sama dengan, kita ketik sama dengan A. Pak, kenapa menggunakan petik 2? Ini teks. Maka menggunakan petik 2. Terus perhatikan. Di sini logika tes, terus di bapak sini ada titik koma. Itu yang namanya separator. Kalau di laptop kalian atau PC kalian menggunakan koma, maka separatornya koma. Kalau di tempat bapak menggunakan koma tidak bisa. Nah, koma begini tidak bisa karena separatornya sendiri titik koma. Ya, kita coba kalau menggunakan koma. Jika A sama dengan 20 juta. Jika kondisi yang lain Bapak isi 15 juta umpamanya. Nggak mau. Berarti separatornya yang salah. Separatornya harus kita sesuaikan. Separatornya tadi titik koma.
Nah, titik koma kita gunakan titik koma. Oh, kalau menggunakan titik koma mau. Ya, seperti itu. Ini namanya separator dan sintak rumusannya. Oke, Bapak lanjutkan. Untuk ini if yang pertama, if yang kedua. If yang kedua itu kalau gulungannya B. Nah, sama dengan B. Sorry, ini sebenarnya huruf besar mau huruf kecil nggak ada masalah ya. B, maka sintaknya separatornya tadi pemisahnya titik koma. 15 juta. Ada 3 kriteria, Bapak gunakan 2 kriteria saja cukup. Karena kriteria yang ketiga kita anggap lain-lain, yaitu 9.500.000. If-nya ada 2, maka kurung tutupnya juga 2. Nah, sudah kan? Oke, berikutnya tunjangan keluarga itu menggunakan sintak apa? Sintak status. Statusnya K, berarti 10%. Statusnya TK, berarti 7%. Ada 2 kriteria, maka cukup buat satu saja, satu kriteria. If sama dengan, if sama dengan, ini dasar logikanya adalah di status. Jika status ini sama dengan K, nah, maka bacanya isikan 10%. Boleh langsung dikalikan sel gaji pokok, boleh belakang. Kondisi yang lain, karenanya if-nya 2, kondisi yang lain, maka 7%. Tutup kurung, if-nya kan hanya 1. Berarti tutup kurungnya 1. Baru dikalikan gaji pokok. Gaji pokok ada di F. Ada di F. Nah, F5, enter. Sudah. Terus logika gaji bersih. Gaji bersih berarti gaji pokok tambah tunjangan. Sudah selesai. Tinggal copy ke bawah, tarik ujung kanan bawah. Nah, sudah selesai. Terus bagaimana total? Total menggunakan ngisi kolom bawah menggunakan sum. Oke, terus max. Berarti maksimal. Konsepnya sama. Terus minimal ya min. Seperti itu. Terus rata-rata berarti menggunakan rumus average. Ya, menggunakan rumus average. Nah, rumus-rumus seperti ini dihafal. Baru diterapkan. Nah, sudah selesai. Tinggal copy lagi ke kanan, tarik. Nah, sudah selesai. Untuk tampilannya supaya rapi, yang dirapikan. Nah, seperti itu. Untuk menyelesaikan soal 2. Oke, terus soal 3 seperti apa? Soal 3. Soal 3 ini fungsi finansial. Ada fungsi penyusutan. Penyusutan garis lurus. Garis lurus itu straight line number. Berarti SLN itu dihafalin. Terus jumlah angka tahun, sum year digit, SYD. Terus double declining balance, DDB. Nah, itu dihafalin. Kalau kita sudah menuliskan sebuah rumus sama aplikasi spreadsheet, kita sudah dituntun. Sudah dituntun apa? Sudah dituntun cara membuat atau mengisi rumusannya. Nah, terus di sini ada tulisan 5 tahun ya. Di video tutorial juga sudah saya jelaskan bagaimana supaya format sel ini ada tulisan 5 dan tahun tapi bisa dioperasikan menggunakan rumus. Berarti menggunakan fungsi spesial custom ya, menggunakan custom di format selnya, menggunakan custom ya. Ada yang mau tanya cara membuat ini, sudah mengerti ya? Untuk menulis 6 dan tahunnya bisa ya? Oke, ya oke, berarti nggak ada kendala.
nggak ada kendala. Berarti tinggal penyusutannya. Penyusutannya kita kalau garis lurus berarti SLN, kalau menggunakan garis lurus ya SLN. Maka di situ juga sudah muncul cost itu harga perolehan, silvik nilai sisa, life itu umur ekonomis. Itu sintaknya sudah ditunjukkan. Terus bagaimana kalau ini jumlah angka tahun, some year digit SYD buka kurung. Nah, sama. Mana costnya? Costnya berarti harga perolehan. Silvik mana? Silvik berarti nilai sisa tahun. Terus life-nya berapa? Umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, terus periode atau tahun pertama, kedua dan sebagainya menggunakan fungsi tahun pertama yang ada di sini. Baru kita tutup kurung. Nah, apakah bisa di-copy ke bawah? Belum bisa. Harus menggunakan fungsi absolut. Yang mana yang diabsolutkan? Yang diabsolutkan yang angka-angka di atas ini harus diabsolutkan. Kecuali yang kolom A. Kolom A bisa ditarik, nggak perlu diabsolutkan, atau semi absolut nggak apa-apa. Yang penting yang lain kita absolutkan. Ini bisa menggunakan F4. Kalau Bapak menggunakan laptop, Fn F4. Ya, seperti ini. Fn F4. Oke, baru Bapak copy ke bawah. Mohon maaf sebentar, tanggung ya, sebentar, mohon maaf. Oke, nah sudah selesai untuk kopinya. Oke, jadi mohon maaf Pak Harto, baru mengetik rumus. Terima kasih telah bergabung. Nah, jadi kalau menggunakan rumus penyusutan tadi tidak bisa langsung di-copy, tapi harus diabsolutkan. Terus akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan berarti kalau kalian belajar akuntansinya berarti kan akumulasi penyusutan itu penjumlahan beban penyusutan dari tahun ke tahun. Kalau akumulasi penyusutan tahun pertama ya sebesar beban penyusutan tahun pertama. Berarti tinggal kita ambilkan dari sampingnya. Nah, terus akumulasi penyusutan tahun kedua bagaimana logikanya? Logikanya berarti akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Maka ini bisa kita gunakan rumus sama dengan akumulasi ditambah beban penyusutan tahun kedua. Nah, kalau sudah selesai ini bagaimana? Ya tinggal tarik atau rumusnya di-copy. Oke. Berikutnya untuk mengisi nilai sisa, ini nilai siswa, ini nilai sisa. Nah, nilai sisa atau nilai residu. Bagaimana nilai residu itu akuntansinya atau nilai bukunya itu? Ya harga perolehan kurangin akumulasinya. Harga perolehan ada di kolom C5 dikurangin akumulasinya. Akumulasinya ada di C10 atau kita bawa ke C10. Apakah bisa di-copy langsung tarik ke bawah? Copy bawah tidak bisa, harus diabsolutkan. Mana yang diabsolutkan? Harga perolehan. Maka di harga perolehan kita absolutkan terlebih dahulu. F4, silahkan. Ini sudah selesai, tinggal tarik copy ke bawah. Sudah jadi. Tarik ke bawah. Nah, sudah jadi. Nilai residu di akhir tahun kelima sudah sama dengan nilai sisa yang ada di soal. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, dipertanyakan? Cukup? Oke, soal keempat. Lanjut soal keempat. Soal keempat ini menggunakan fungsi lookup. Nah, menggunakan fungsi lookup. Soal keempat ini cukup panjang, rumus-rumusnya banyak, tabelnya juga banyak. Tapi inti dari soal ini adalah bagaimana menggunakan fungsi lookup. Nah, di sini pertama fungsi ketentuan pengerjaannya tanggal laporan di sini. Tanggal laporan ini di sini menggunakan fungsi date dan fungsi hari ini. Kalau date-nya manual tadi bisa, tapi harus diketik.
Tapi kalau menggunakan hari ini, berarti kita menggunakan fungsi date-nya today. Nah, ini today hari ini. Nah, ini seperti ini. Pak, boleh nggak menggunakan ketik tanggal 31 saat hari ini 05/2021? Boleh. Ini juga fungsi date. Ya, seperti itu. Jadi nanti yang dilihat adalah fungsinya di sini, fungsi date-nya, fungsi penulisan date-nya. Oke. Terus di sini adalah fungsi-fungsi absolut. Fungsi-fungsi absolut ada di upah kerja per jamnya, fungsi absolutnya. Ini juga upah lembur per jamnya menggunakan fungsi absolut. Nah, di sini kita gunakan total kerja berarti menggunakan fungsi upah per jam dikalikan jam kerjanya. Yang mana yang diabsolutkan? Yang diabsolutkan adalah di D4-nya. Oke. Terus lembur, sama lembur per jamnya dikalikan jam lemburnya. Nah, ini kita absolutkan. Oke. Terus tunjangan, di sini tunjangan yang saya bilang kuncinya ada tunjangan menggunakan fungsi yang ada di sini. Ya, ini fungsi halokap. Ini dua-duanya bisa digunakan. Oke. Nah, kita bisa gunakan. Nah, mana yang mau digunakan? Nah, ini menggunakan VLOOKUP berarti menggunakan kolom. Kalau halokap menggunakan baris. Baris berarti yang ke bawah ini baris. Yang baris berarti ada di 15. Ini namanya baris. Ya, jadi kalau menggunakan yang bawah, tabel kedua menggunakan halokap. Kalau tabel pertama menggunakan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya mana? Lookup value-nya di sini adalah acuan gulungan. Berarti acuannya di sini gulungan. Nah, baru tabel array-nya. Tabel array-nya sudah kita buat, cara membuatnya juga sudah saya sajikan di video tutorial. Nah, ini sudah. Nah, udah ada tabel tunjangan. Nah, baru diambil kolom keberapa, kolom indeksnya. Mana yang dimaksud kolom? Di sini kolom N sama kolom O. Kolom N berarti kolom pertama. Kolom O berarti kolom kedua. Yang kita ambil adalah kolom kedua. Maka number indeksnya adalah 2 untuk kolomnya. Nah, seperti itu. Enter. Ya. Kalau menggunakan baris berarti menggunakan halokap. Oke, berikutnya bonus. Bonus di situ menggunakan apa? Bonus fungsi logika. Apabila jam kerja lemburnya lebih dari 5 jam. Bagaimana? Ya, kita menggunakan if jam lembur. Nah, ini logikanya. Lemburnya lebih besar 5. Lebih besar 5. Ya, maka kasihlah 100.000. Nah, kondisi yang lain 0. Tutup kurung enakan separatornya titik koma. Ya, ingat kalau separatornya beda tidak bisa. Oke. Terus upah kotor. Upah kotor ya logikanya ini semua dijumlahkan. Kalau mau cepat menggunakan sum. Kalau menggunakan penjumlahan juga tidak apa-apa. Berarti dijumlahkan kolom lembur, kolom kerja, kolom lembur, kolom tunjangan, kolom bonus. Tapi bisa menggunakan satu rumus, menggunakan rumus sum. Oke. Terus PPH. PPH berarti menggunakan 5% fungsi matematika dikalikan upah kotor. Baru upah bersih. Upah bersihnya berarti upah kotor kurangin pajaknya. Sudah selesai, sudah jadi. Kalau rumus baris pertama sudah jadi, tinggal copy ke bawah. Tarik ujungnya.
Sampai di sini ada yang menanyakan, cukup bisa ya? Ini kita udah lari dari 5 menit. Baik, kalau sudah paham tinggal oke. Fungsi siap. Fungsi laporan untuk dalam bentuk grafik. Pada intinya kalau kita menyusun grafik tinggal blok datanya. Ya, blok data tinggal insert. Insertnya di sini blok data tinggal insert. Insertnya mau grafiknya berupa apa. Nah, seperti ini sudah langsung jadi, tinggal diedit. Ini judul grafiknya. Kalau jenis grafiknya mau dipilih-pilih, tinggal di atasnya ini. Oke. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf waktunya bablas sedikit, lewat sedikit. Terus berikutnya apa? Berikutnya kalian nanti kerjaan kalian soal 1 sampai soal 5 ini kalian upload di Google Classroom. Nanti saya cek. Terus besok kan jadwal kalian adalah presentasi kan? Jadwal kalian presentasi sesuai kelompok. Ada 5 soal. Berarti kita kelompokkan lagi. Soal 1. Ya, soal 1 berarti yang mengerjakan kelompok 1. Soal 2 yang mengerjakan kelompok 2. Soal 3 kelompok 3 dan seterusnya. Besok kalian presentasikan. Mudah-mudahan ini lebih cepat. Ya, karena menggunakan Microsoft Excel tanpa menggunakan jaringan online. Mungkin itu aja dari Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Siap, satu-satu silahkan. Kelompoknya sudah ditentukan Bu Mei sama Bu Reni, seperti kemarin. Jadi berlaku juga. Iya, kelompoknya seperti kemarin. Kan sudah dibentuk kelompok 1 sampai kelompok 5. Sama saja kelompoknya, silahkan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, silahkan. Sesuai dengan yang telah dibagikan Ibu Reni dan Ibu Mai. Oke. Ada lagi Anissa yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Bintang dari sekolah mana? Ya, siap. Ya. Maksudnya besok pada saat sertifikasi. Sorry. Ya, tabelnya biar jadi aja kan kalau video keempat itu kan sudah dari depan kan sudah kalian buat tabel-tabelnya bisa, saya yakin. Jadi tinggal rumus-rumusnya yang urgent saja. Oke, sama-sama. Ada lagi, Nak? Oke. Yang lain dari siswa yang lain? Iya. Silahkan sebutkan nama, asal sekolah. Yang ditanyakan apanya? Perwakilan saja. Tapi kalau upamanya 5, oh ada rumus ini, ada kolom ini mau gantian dengan temannya silahkan. Kan tabel 1 itu kan ada kolom-kolomnya juga. Silahkan berbagi antar kelompok saja. Oh, untuk mengisi harga, umpamanya Capi saya yang menyajikan. Untuk mengisi tabel harga jagung, siapa yang menyajikan, silahkan saja diatur. Ya.
Yang penting semua bisa. Oke, Oke, terima kasih Angelina. Ya, sama-sama. Ada lagi siswa-siswi yang mau bertanya? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, mungkin dari saya juga, eh, oke, saya ucapkan terima kasih. Mungkin Pak Suwarto mau ada yang disampaikan ke siswa-siswi sebelum kita akhiri dengan berdoa. Nah, ya evaluasi untuk besok pagi. Baik, terima kasih Pak Harto atas arahannya. Baik, anak-anakku sekalian, siap, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih siap anak-anakku sekalian. Koreksi bagi kita semua supaya lancar besok pagi. Tolong untuk absensinya tepat waktu sesuai yang diarahkan oleh Pak Irwansyah. Terus besok pada saat presentasi, kalau siswa kelompok lain sudah menyelesaikan presentasinya, kita beri aplaus. Mungkin itu aja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap patuhin protokol kesehatan dan marilah kegiatan pada sore hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan serta kesehatan buat anak-anakku yang mengikuti pelatihan di sekolah. Mudah-mudahan sepulang dari sekolah menuju ke rumah masing-masing senantiasa diberikan keselamatan. Baik, marilah kita akhiri dengan berdoa. Lillahi ta'ala wa syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu aja dari saya. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Oke, Oke, sehat-sehat selalu.